Baik, masih bersama podcast Mental Habit. Kali ini kita akan membahas mengenai happiness dikaitkan dengan stoicism yang mana di sini kita arahkan temanya dihubungkan dengan penelitian sains. Jadi pernah nggak sih kamu merasa hidup terlalu penuh dengan hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan? Misalnya komentar orang lain lah, keputusan bos di kantor, atau bahkan hal-hal sepele kayak cuaca misalnya. Nah menariknya, filsafat kuno Stoicism ini punya satu pesan sederhana, sederhana banget nih. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan yang tidak bisa kamu kendalikan. Bukan cuma teori, ternyata ada penelitian modern yang bilang praktik-praktik stoik ini bisa meningkatkan ketenangan, resiliensi, bahkan bikin kita jauh lebih bahagia. Jadi untuk awal tentu kita harus tahu dulu nih, apa itu Stoicism? Stoicism itu lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu di Yunani dan Roma. Tokoh-tokohnya kayak Marcus Aurelius, Epictetus, sama Seneca, mereka ngajarin hal-hal praktis banget. Kalau ada sesuatu di luar kendali kita, ya jangan jangan buang energi di situ. Misalnya kita nggak bisa ngontrol orang lain ya, ngontrol orang lain marah, ngejudge kita, tapi kita bisa kontrol bagaimana respon kita terhadap hal tersebut. Nah, jadi prinsip inilah yang ternyata yang nyambung banget sama psikologi modern. Nah, bagaimana sains di baliknya? Jadi penelitian terbarunya dari University of Exeter menunjukkan kalau orang yang rutin melakukan praktik stoik, misalnya jurnal syukur, jadi buat jurnal harian, refleksi malam hari, atau latihan membayangkan skenario terburuk, ternyata jadi lebih tenang menghadapi hal yang namanya stres. Dalam studi itu, peserta yang berlatih stoicism selama 7 hari mengalami peningkatan well-being yang signifikan. Artinya, stoicism bukan cuma filsafat kuno, tapi udah teruji secara ilmiah bisa bantu kesehatan mental kita. Nah, mari kita praktik secara sederhana. Gimana cara kita mencoba nih? Ada beberapa langkah kecil. Pertama, kita mulai dengan journaling. Setiap malam nih, tulis 3 hal yang kamu syukuri. Sederhana. Yang kedua, latihan negative visualization. Bayangkan kalau sesuatu yang kamu punya sekarang tiba-tiba hilang. Ya, entah kesehatan lah, pekerjaan, atau orang yang kamu sayangi. Tujuannya bukan bikin sedih, tapi biar kita ini sadar nih betapa berharganya apa yang ada sekarang. Lalu yang terakhir, yang ketiga ya, mari kita ubah cara pandang kita ketika ada masalah. Coba lihat bukan sebagai beban, tapi latihan untuk melatih mental kita. Nah, terkait dengan relevansi dengan kehidupan modern, ini sangat-sangat relevan ya. Stoicism ya, ribuan tahun yang lalu masih sangat relevan untuk dunia modern saat ini. Di dunia kerja kita sekarang, tekanan bisa datang dari mana aja. Dari target, deadline, atau persaingan. Stoicism ngajarin kita, kalau kita terlalu fokus sama hal yang di luar kontrol, kita gampang stres, frustasi, depresi. Tapi kalau kita fokus ke hal yang bisa kita lakukan, kayak usaha terbaik, menjaga sikap, ya, menjaga kesehatan diri, hidup jadi lebih ringan. Jadi memang stoicism itu dirancang sebenarnya kayak mental health tool, gratis yang bisa kita praktekkan kapan aja. Jadi kalau kamu lagi merasa kewalahan sama hidup, coba tarik napas sebentar, lalu ingat, fokus ke apa yang bisa kamu kontrol dan lepaskan apa yang tidak bisa kamu kontrol. Dengan sedikit latihan ala stoik, kamu bisa jadi lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bahagia. Kadang kebijaksanaan ribuan tahun lalu justru jadi jawaban buat tantangan modern kita hari ini. Mari bersama terus perbaiki diri, latih diri ala stoik. Bersama saya di podcast Mental Habit. Stay tune.